Penasihat kerajaan bersedia membantu Hason. Keesokan harinya, penasihat kerajaan pergi menemui adik Hason. Namun, Hason sudah menyembunyikan adik dan pamannya itu. Dia dibantu oleh wanita pemilik rumah tersebut. Mengetahui hal itu, penasihat kerajaan menjadi kesal. Lalu diam-diam dia pergi ke sebuah gubuk. Di sana ada raja yang asli. Lalu penasihat kerajaan mengatakan tentang apa yang terjadi di istana. Namun saat ini keadaan raja tidak stabil. Dia meminta seorang biksu untuk menjaga raja di sana. Penasihat kerajaan kembali ke istana. Dia meminta Hasan untuk menemui Ibu Suri dan membuat kekacauan. Benar saja, sesampainya di sana, Hasan membuat wanita itu marah dengan menuduhnya sebagai orang yang ingin meracuni raja. Saat malam tiba, penjabat kerajaan datang menemui Hasan. Orang itu meminta agar semua penjabat kerajaan diganti dengan orang-orang pilihannya. Untung saja penasihat kerajaan datang dan menentang hal itu. Namun, jika raja menolak tawarannya, maka sebagai gantinya, raja harus menghukum ayah ratu karena dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kerajaan akan mengadakan perburuan. Raja diminta untuk ikut serta. Penasihat kerajaan dan Kasim Cho ragu akan hal itu karena Hasan tidak bisa memanah seperti raja. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melatih Hasan memanah. Namun di luar dugaan, ternyata Hasan sangat jago memanah. Mereka menjadi heran bagaimana Hasan dapat melakukan hal itu. Itu semua karena Hasan suka mengikuti taruhan memanah di pasar. Kasim Cho dan penasihat kerajaan tahu bahwa saat ada pemburuan itu mungkin saja akan ada orang yang mengincar raja. Kasim Cho meminta raja untuk pura-pura sakit agar dia tidak perlu mengikuti acara itu. Hasan berterima kasih karena Kasim Cho mencemaskannya. Acara berburu pun tiba. Penjabat kerajaan diwakili oleh anaknya. Hasan berusaha menahan emosi agar tidak menghajar pemuda itu yang sudah melecehkan adiknya. Saat anjing-anjing berburu melihatnya, hewan-hewan itu akan menyerangnya karena mereka tahu bahwa itu bukanlah raja yang asli. Namun tiba-tiba anjing itu tenang dan takut kepada Hasan. Penasihat kerajaan heran akan hal itu. Lalu dia menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Ternyata Hasan membawa kulit macan di tangannya, sehingga hewan itu takut kepadanya. Ternyata Hasan memotong kulit macan yang ada di kamar raja untuk berjaga-jaga. Saat Hasan akan melukai anak penjabat itu, tiba-tiba dia tersadar dan mengurungkan niatnya. Ternyata diam-diam di sana juga ada orang yang ingin melenyapkan raja. Untung saja Hasan berhasil selamat. Penasihat kerajaan marah karena ia bertindak gegabah. Kasim Cho mengajari Hasan banyak hal tentang istana. Para selir istana datang menemui ratu. Tiba-tiba seorang selir meringis kesakitan dan muntah setelah minum teh pemberian ratu. Raja dan ratu datang menemui selir yang sakit. Selir mengatakan belakangan ini dia sering merasakan sakit di tubuhnya. Namun semua bertambah buruk setelah meminum teh pemberian ratu. Tabib mengatakan kalau selir itu keracunan. Untuk itu, ratu meminta untuk membawa teh untuk diperiksa. Namun selir itu mengatakan semua itu tidak ada gunanya. Dia meminta seorang dayang untuk menunjukkan boneka santet yang mereka temukan. Dayang itu melihat bahwa dayang ratu yang telah mengubur boneka santet tersebut. Tentu saja, dayang raja menyangkal tuduhan itu. Selir meminta raja untuk menghukum orang yang melakukan itu kepadanya. Kediaman dayang diperiksa, dan di sana mereka menemukan banyak boneka santet dan tumbuhan beracun. Dayang ditangkap dan disiksa oleh dayang raja. Ratu berusaha menolong dayangnya itu. Sebenarnya, dayang raja lain telah meletakkan benda-benda itu di kediaman dayang ratu dan membayar dayang-dayang lainnya untuk membantunya dan juga meracuni selir raja. Diam-diam, dayang raja bekerja sama dengan penjabat kerajaan untuk menghancurkan ratu. Untuk memuluskan rencananya, penjabat kerajaan rela meracuni selir raja yang merupakan keponakannya sendiri. Penjabat kerajaan meminta dayang raja untuk melenyapkan dayang ratu agar rencana mereka lancar. Diam-diam, dayang Ibu Suri datang dan meracuni dayang ratu.
Pejabat istana dan Dayang Raja kebingungan tentang siapakah orang yang telah melenyapkan Dayang Ratu tersebut. Pejabat istana meminta ratu untuk lengser dari kedudukannya, karena sudah melenyapkan dayangnya dan menutupi kebusukannya itu. Ratu meminta dayangnya untuk pergi ke rumah dayang yang meninggal tersebut, untuk menyampaikan permintaan maaf. Sesampainya di sana, ibu dayang itu mengira kalau wanita itu adalah orang suruhan ibu suri, dan memberikan surat beserta gulungan itu. Dayang memberikan kepada ratu, dan di sana terdapat mantra sihir dan surat dari Dayang Ratu untuk Ibu Suri, yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan sihir kepada Ratu dan untuk itu Ibu Suri harus membayarnya lebih. Ratu melaporkan hal itu kepada Raja. Hasan memberitahu penasehat kerajaan. Pria itu mengatakan ini semua bisa berguna untuk menyingkirkan Ibu Suri. Hasan kecewa karena penasehat kerajaan tidak ingin menyelamatkan Ratu. Pria itu hanya ingin mengalahkan Ibu Suri. Untuk itu, penasehat kerajaan akan membawa raja yang asli kembali ke istana dan meminta Hasan untuk bersiap pergi dari istana. Hasan membuat salinan surat itu, karena surat yang asli diambil penasehat kerajaan. Raja mendatangi Ibu Suri. Dia menunjukkan bukti-bukti itu dan mengancam Ibu Suri. Hasan meminta wanita itu menyerahkan orang yang sudah meracuni Dayang Ratu. Karena itu, Ibu Suri menjadi kesal. Penasihat kerajaan datang menemui raja yang asli. Tapi keadaannya semakin memprihatinkan. Atas perintah Ibu Suri, Dayang itu mengakui perbuatannya kepada raja dan mendapatkan hukuman. Penasihat kerajaan membawa Hasan keluar dari istana. Sampai di atas bukit, tiba-tiba penasihat kerajaan menusuk Hasan dan mengatakan Hasan sudah mati dan sekarang dia adalah raja di negeri ini.